Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah kita akan menyambut bulan yang suci, bulan yang mulia, bulan yang selalu dirindukan oleh orang-orang beriman, di mana hati ini dipenuhi dengan rasa gembira yang luar biasa. Karena bulan di mana pendaftaran ke surga dibuka, penghapusan nama dari api neraka juga akan berjalan setiap malamnya. Doa-doa akan dikabulkan, rahmat dan berkah Allah mendekat pada orang-orang beriman. Semua orang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjadi baik, sehingga kita pun bisa berubah. Dan terlalu banyak keutamaan-keutamaan yang kita bisa dapatkan dengan datangnya Ramadan. Oleh karena itu saya berikan judul tema kita, Dahsyatnya Ramadan. Oleh karena itu teman-teman sekalian, saya akan membahas sebuah risalah puasa Nabi SAW yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Munajjid dan Syekh Abdullah As-Salih. Dan dilengkapi dengan panduan praktis untuk masalah Ramadan. Ya. Jadi ada dua buku insya Allah. Buku ini, ya, ini kami bagikan. Buku ini Yayasan Sedekah Kreatif secara cuma-cuma, ya, dan ini insya Allah nanti akan ada pertanyaan yang diajukan kepada teman-teman yang mengikuti acara kita, dan bagi yang bisa menjawab pertanyaan itu nanti insya Allah Anda akan diminta alamatnya untuk dikirimkan secara gratis. Dan bagi teman-teman yang berminat untuk ikut partisipasi menyebarluaskan buku tentang Ramadan secara gratis, Anda bisa ikut tentunya dengan Yayasan Sedekah Kreatif, ya. Insya Allah Anda tinggal tulis keterangan transfernya kalau akan ikut partisipasi penyebaran buku Ramadan. Karena amal jariah yang paling baik adalah ilmu. Kalau makanan dan minuman, maka dia akan habis setelah dikonsumsi. Tapi kalau ilmu, sekali dia pelajari, sekali dia faham, maka walaupun belum diamalkan sudah menjadi pahala. Kalau dia amalkan, maka akan menjadi pahala yang berlipat-lipat ganda. Saudaraku seiman, buku ini cukup bagus karena si penulis coba mengangkat buku, atau di awal sekali di pembukaan beliau mengatakan dalam mukaddimahnya, mengangkat firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 185 yang secara khusus nama Ramadan disebutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الآية. Beberapa hari yang telah ditentukan di bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembela atau pembeda antara yang hak dan yang batil. Kata penulis, saudaraku yang mulia, Allah Ta'ala telah mengistimewakan bulan Ramadan dari bulan-bulan lainnya dengan berbagai keistimewaan dan keutamaan. Di antaranya, bahwa mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak kasturi. Para malaikat memohonkan ampunan bagi orang yang berpuasa hingga berbuka. Setiap hari bulan Ramadan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghiasi surganya seraya berfirman, hampir tiba saatnya para hamba-hambaku yang saleh melepaskan segala beban dan gangguan serta segera menuju engkau wahai surga. Para syaitan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Akan diberi pengampunan bagi orang yang berpuasa pada malam terakhir bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hamba dari api neraka pada setiap malam dari malam-malam Ramadan. Ini masih dalam pembukaannya. Kata penulis, wahai saudaraku yang mulia, demikianlah sekilas mengenai keistimewaan bulan Ramadan. Lalu bagaimana kita menyambutnya? Apakah dengan permainan-permainan yang melalaikan, dengan begadang setiap malam, ataukah kita kesal dengan kedatangannya dan merasa keberatan? Wa na'udzubillah. Seyogyanya seorang hamba yang saleh menyambutnya dengan taubat nasuha, disertai tekad yang bulat untuk meraih sebanyak-banyaknya kebaikan di bulan suci ini. Mengisi waktunya dengan amal-amal saleh dan tidak lupa selalu memohon kepada Allah Ta'ala agar menolong kita dalam melaksanakan ibadah dengan baik.
Lembaran-lembaran berikut saya peruntukkan khusus bagi saudara-saudaraku yang mulia. Jadi sekali lagi ini disusun oleh dua orang syekh, Syekh Muhammad bin Salih Al-Munajjid dan Syekh Abdullah As-Salih. Lalu kita masuk teman-teman ke panduan praktis Ramadan. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan puasa. Dan ini bisa kita sebutkan sebagai keutamaan yang pertama. Karena puasa ini, saudaraku seiman, adalah amal yang paling besar pahalanya. Dan ini bukan puasa sunnah seperti biasa Anda tangkap tentang atau fahami tentang puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, puasa-puasa umumnya ya. Tetapi di sini Anda akan melaksanakan salah satu dari rukun Islam yang merupakan kewajiban. Puasa ini saudaraku seiman adalah amal ibadah yang paling besar pahalanya. Bahkan mengalahkan seluruh ibadah yang lainnya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, di mana Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Bukhari Muslim, "Kullu amal ibn Adam lahu al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dha'fin yaqulu Allah azza wa jalla illa as-siyama fa innahu li wa ana ajzi bih taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli lis-saimi farhatan farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih wa la khalufu famis saimi atyabu 'inda Allah min rihil misk." Seluruh amal ibadah anak Adam adalah miliknya. Ada kadar tertentu balasannya. Dan setiap kebaikan akan dibalas 10 kali lipat. Hingga 700 kali lipat, tergantung kadar keikhlasannya. Allah yang maha suci dan maha mulia berfirman, kecuali ibadah puasa. Sesungguhnya ia adalah milikku dan akulah yang langsung membalasnya. Seseorang yang berpuasa telah menahan diri dari syahwat, makanan, dan minuman karena aku semata. Maka ada dua kegembiraan yang aku siapkan bagi orang-orang yang berpuasa. Kegembiraan saat berbuka dan kegembiraan tak kala bertemu dengan Tuhannya. Dan ketahuilah bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak kasturi. Ini teman-teman sekalian, kalaupun cuma hadis ini tentang puasa Ramadan sudah cukup buat kita. Bagaimana mulianya ya, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan secara langsung dalam hadis qudsi ini yang disampaikan oleh utusannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan. Di sini potongan pertamanya hadis menjelaskan bahwasanya semua amal ibadah anak Adam sudah ada penentuan kadar pahalanya kecuali puasa. Berarti menandakan puasa di sini sebagaimana saya katakan adalah amal yang paling besar pahalanya. Dan itu disebabkan karena seseorang meninggalkan makanan, minuman ya, karena Allah. Dalam riwayat lain syahwat. Ini juga sama, di sini yang disebutkan syahwatnya makanan minuman karena Allah. Jadi di situ memang puasa menahan diri dari yang halal pun, halal makanan, halal minuman, halal biologi suami istri, khusus dari azan subuh sampai azan maghrib, azan subuh sampai azan maghrib, nggak boleh sama sekali kita menikmati yang halal, apalagi yang haram, apalagi yang haram. Kemudian potongan keduanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kegembiraan dua bagi orang yang berpuasa. Kegembiraan pada saat dia berbuka puasa. Kata sebagian ulama, kegembiraannya bisa dimaknakan dua. Yang pertama adalah gembira karena hilangnya haus ya, yang sudah dia rasakan dan dia bersabar dengannya dari pagi sampai maghrib. Juga bisa bermakna kegembiraan adalah kegembiraan karena berhasil mengalahkan syaitan yang biasanya di luar Ramadan mereka dibiarkan leluasa menggoda. Di Ramadan mereka nggak bisa. Sehingga setiap muslim yang puasa dengan leluasa bisa mencapai masa buka puasanya sehingga maksimal pahalanya. Dan juga kegembiraan pada saat bertemu dengan Tuhannya, Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah akan siapkan sesuatu yang sangat menggembirakan buat dia. Kemudian potongan yang ketiga adalah dan bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih wangi dari bau kasturi. Dan kita sudah sempat menyinggung masalah kasturi pada saat membahas corona dan solusinya dalam Islam.
yaitu minyak wangi yang akan menjadi aroma bagi ahli surga. Begitu juga di dunia dia termasuk minyak wangi yang mahal, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini sangat mengetahui sebagai pencipta, kalau orang puasa mungkin akan ada bau mulutnya karena beberapa jam tidak minum, tidak makan, ya. Tapi bau mulut itu di sisi Allah Subhanahu wa taala justru Allah akan gantikan dengan bau yang lebih wangi dari bau kasturi. Kemudian hadis yang selanjutnya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena dua hal. Karena keimanan, yakin ini perintah Allah, bukan hanya karena enggak enak sama orang, bukan hanya ikut meramaikan Ramadan, dan semata-mata mengharapkan pahalanya, betul-betul dia tahan hausnya, laparnya, bukan karena latihan, tapi ingin mengejar pahalanya, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kata penulis, tentu saja pahala yang besar ini tidak diberikan kepada orang yang hanya menahan diri dari makan dan minum saja. Namun diperuntukkan bagi orang yang benar-benar mengaplikasikan nilai-nilai puasa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak menahan diri dari ucapan dusta dan perkataan dusta, maka sedikit pun Allah tidak sudi menerima puasanya meskipun ia menahan diri dari makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari. Juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-shaumu junnah, fa idza kana yauma shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yabsuq wa la yajhal, fa in sabahu ahadun falyakul inni imru'un shaim." Ibadah puasa laksana perisai. Anda tahu perisai yang biasa ditaruh di tangan di zaman dulu kalau berperang untuk menangkis serangan-serangan dari musuh. Oleh karena itu, jika salah seorang dari kamu sedang berpuasa, kata Nabi SAW, janganlah dia berbuat hal-hal yang tidak senonoh, berbuat jahat, berbuat jahil, kebodohan. Jika ada yang memakinya atau mengajaknya bertengkar, hendaklah ia mengatakan, saya sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maksudnya, jadi puasa ini akan kita dapatkan maksimal pahalanya justru kalau kita juga mengontrol diri dari segala macam kesalahan-kesalahan. Di antaranya tadi ini ya. Jadi rafath itu mengucapkan kalimat-kalimat syahwat, sayang, rindu, cinta kepada orang-orang yang bukan halal bagi dia. Kemudian fusuk, melakukan perbuatan-perbuatan kejahatan dan juga jahal, kebodohan. Ya, kebodohan. Maka kata beliau, wahai hamba Allah, jika anda telah berpuasa maka puasakanlah juga pendengaran, penglihatan, lisan dan seluruh anggota badan anda. Janganlah samakan antara hari berpuasa anda dengan hari-hari lainnya. Yang kedua, masalah sholat tarawih, hal yang ditekankan setelah puasa. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa menunaikan qiyamul lail pada bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Mirip tadi, tentu syaratnya adalah berpuasa karena keimanan dan mengharapkan pahalanya. Yakin ini perintah Allah dan mengharapkan pahalanya. Begitu juga dengan sholat tarawihnya. Yang insya Allah kalau besok atau nanti malam maghrib sudah ditentukan oleh pemerintah, besok puasa kita akan mulai nanti malam tentunya ya. Dan tarawih pada hakikatnya adalah sholat tahajud sebenarnya. Cuma khusus Ramadan dia dimajukan untuk memudahkan agar umat Islam ini, terutama bagi yang belum terbiasa untuk puasa, untuk sholat tahajud, maka mereka bisa mengerjakannya di awal waktu atau selepas ba'diyah isya. Kata penulis, mengerjakan sholat malam adalah kebiasaan Rasulullah SAW dan para sahabat beliau ridwanullahi alaihim, sehingga Aisyah radhiyallahu anha berkata, janganlah kalian tinggalkan sholat malam, sebab Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya, kendati pun sakit atau sedang lesu.
Beliau tetap mengerjakannya dengan duduk. Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, atau Umar bin Khattab biasa mengerjakan sholat malam. Bila tiba pertengahan malam, maka beliau segera membangunkan keluarganya untuk sholat. Beliau berseru, sholat, sholat. Seraya membaca firman Allah dalam surah Taha ayat 132, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzukuk wal aqibatu littaqwa. Dan suruhlah keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan akibat yang baik adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Ibnu Umar juga radhiyallahu anhu pernah membaca firman Allah SWT dalam surah Az-Zumar ayat 9 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Apakah kamu wahai orang-orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang-orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Rabb-Nya? Beliau berkata, orang yang dimaksud dalam ayat ini adalah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ibnu Abi Hatim berkata, Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan hal ini karena banyaknya sholat malam dan tilawah yang dilakukan oleh Amir Mukminin Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Hingga terkadang beliau membaca seluruh Al-Quran dalam satu rakaat. Alqamah bin Qais menceritakan, pada suatu ketika aku bermalam bersama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia bangun untuk sholat pada awal malam. Beliau membaca surah seperti bacaan imam di masjid. Beliau baca dengan tartil, tanpa terburu-buru, hingga dapat didengar oleh orang yang berada di dekatnya. Beliau terus sholat hingga menjelang terbit fajar. Antara selesai sholat malam dengan terbit fajar, jaraknya kira-kira antara azan maghrib hingga selesai sholat maghrib. Setelah itu beliau mengerjakan sholat witir. Di dalam riwayat As-Sa'ib ibn Zaid disebutkan bahwa ia berkata, pada saat itu imam membaca beratus-ratus ayat sehingga kami bersandar dengan tongkat karena lamanya berdiri. Ia berkata, kami baru selesai saat menjelang fajar. Maka kata penulis ini, catatan wahai saudaraku, sebaiknya engkau menyempurnakan sholat tarawih bersama imam agar engkau termasuk orang-orang yang menghidupkan Ramadan dengan sholat malam. Rasulullah SAW bersabda, man qama ma imamihi hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu laylah. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam hingga selesai, maka akan dituliskan baginya pahala sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Di sini tentu teman-teman di saat-saat seperti pandemik sekarang, Anda sholat berjamaah di rumah. Ya, usahakan berjamaah dan tidak sholat sendiri, kecuali memang Anda masih bujang sendirian, ya, Anda masih gadis, tidak ada yang bisa diajak untuk sholat berjamaah mungkin ya. Tapi kalau ada orang di rumah bisa diajak, maka itu sangat baik untuk berjamaah. Jadi berjamaah sampai bubar, insya Allah dia akan dapat pahala. Tentu hadis ini berlaku keutamaan yang paling ditekankan adalah di masjid. Tetapi kita tentu tidak bisa langsung ya masuk ke masjid di zaman sekarang, di saat-saat ini. Allahu alam, kita tidak tahu ke depannya seperti apa di Ramadan ini ya. Tapi kemungkinan besar selama Ramadan itu kita tidak bisa mengerjakan sholat di masjid. Maka kita ambil hukumnya adalah berjamaah di rumah. Yang ketiga yang sangat ditekankan di bulan Ramadan adalah bersedekah, saudaraku. Sedekah bisa masuk umumnya sedekah secara umum ataupun zakat. Sebelum saya baca, saya ingin menitik beratkan dulu sebuah penjelasan penting. Anda harus bedakan perbedaan umumnya antara sedekah dengan zakat. Ya, walaupun kalau kita itlakkan istilah sedekah secara umum, maka zakat masuk di dalamnya. Tetapi kalau zakat kan dia merupakan kewajiban, sementara sedekah hukumnya sunnah. Ya. Cuma di sini ada hal yang harus diperhatikan. Zakat itu teman-teman adalah sebuah kewajiban, rukun Islam sebagaimana kita bahas tentang puasa sebagai rukun Islam. Dan zakat ini syaratnya bagi yang mampu. Kalau terpenuhi dua hal. Bagi teman-teman yang belum niat untuk zakat, saya sarankan setelah ikut acara kita ini coba berzakat. Ada dua syarat yang Anda harus penuhi. Yang pertama adalah haul, masa setahun. Coba niatkan dari siang ini
di waktu ini, di tempat Anda masing-masing, niatkan Ramadan tahun lalu adalah awal haul Anda. Haul adalah perhitungan harta kita selama setahun. Jadi besok insya Allah kalau masuk Ramadan, Anda sudah masuk dalam haul Anda. Berarti syarat pertama zakat sudah terpenuhi. Syarat yang kedua adalah nisab. Kadar minimal harta yang disimpan dan investasikan. Yaitu 85 gram emas. Berapa emas hari ini? Kita kali 85 gram emas. Kalau nilai harta Anda sebesar itu, ya selain harta yang Anda pakai ya, seperti rumah, mobil, tas, sepatu, ini kalau Anda pakai maka tidak ada zakatnya. Tapi Anda tidak pakai, investasikan dan simpanan, Anda beli tanah, beli sesuatu yang Anda investasikan, rumah, apartemen, niat investasi disewakan segala macam, itu ada zakatnya tentunya. Kalau mencapai nilai 85 gram emas, maka secara otomatis Anda keluarkan 2,5%. Dan fungsinya adalah mensucikan harta. Ini fungsi. Di garis bawah kalimat saya, fungsinya. Karena ini fungsinya mensucikan harta. Jadi kalau dalam 1 tahun itu, ada sumber pendapatan yang Anda tidak sadari ternyata haram. Misal, kayak saya punya restoran, saya tidak tahu konsumen yang belanja ini, uangnya semua halal atau tidak. Maka, saya tidak mungkin tanya setiap orang yang belanja di kasir, uangmu halal atau tidak. Kan sulit. Bagaimana cara mensucikan? Mungkin itu dari uang riba, mungkin dari uang manipulasi, kita nggak tahu. Maka di sini adalah fungsi zakat. Dan nilai persentase 2,5% sangat kecil. Ya, kalau mau dilihat dari pendapatan 1 tahun, kita tidak tahu mana yang halal dan mana yang haram. Gitu kan. Sementara sedekah, hukumnya sunnah, bukan seperti zakat wajib bagi yang mampu. Tapi anjurannya, dia tidak ada haul. Dia setiap hari. Diambil daripada hadis Bukhari, yang kata Nabi SAW, ya, setiap pagi Allah turunkan 2 malaikat. Yang satu mendoakan mengatakan lapangkan rezeki orang yang bersedekah. Dan yang satu mengatakan binasakan orang yang bakhil atau tidak mau bersedekah. Dan ini juga tidak ada nisab, tidak ada kadar minimal. Harta 85 gram emas baru kita sedekah seperti zakat. Enggak. Jadi walaupun cuma sepotong roti Anda bagi 2 pun, itu sudah namanya sedekah. Gitu kan. Maka ini berbeda. Dan ini fungsinya untuk memperbanyak harta. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis Qudsi, Allah berfirman, hadis riwayat Imam Bukhari, ya bena Adam unfik alaik, wahai anak Adam berinfak untukku atau di jalanku, aku berinfak di jalanku, aku akan berinfak untukmu. Ya, aku akan berikan kamu rezeki. Seperti itulah. Jadi harus dibedakan teman-teman. Karena saya jelaskan ini, pernah ada atau sering terjadi kasus, ada orang kaya, dia punya zakat besar, sampai 10 miliar mungkin. Bahkan mungkin ada yang lebih banyak daripada itu. Mereka punya perusahaan-perusahaan besar, saham-saham besar misalnya. Nah yang terjadi adalah, karena zakatnya besar, misalnya 10 miliar atau lebih, 1 miliar atau lebih, 100 juta pun dianggap besar gitu kan, zakatnya misalnya. Nah ini zakat dia nggak keluarkan sekaligus di masa haul, padahal sebenarnya yang paling afdal di masa haul itu ya. Jadi kayak misalnya Ramadan, ya udah Ramadan itu Anda habiskan. Di Ramadan itu Anda habiskan di situ ya. Jadi kayak Ramadan ini tidak boleh lagi ada zakat dibiarkan, kecuali Anda kasih ke lembaga, lembaga itu mengatur pengeluarannya, Anda dapat pahala karena sudah keluarkan di Ramadannya. Tapi mereka bisa mengeluarkan bertahap tergantung daripada orang-orang yang mustahik yang akan menerimanya. Tapi Anda sendiri dianjurkan keluarkan di masa itu, gitu kan? Di masa haulnya itu lebih afdal, ini kan? Nah sementara sedekah bisa kita lakukan kapan saja, gitu kan? Kita kapan saja. Begitu juga dengan nisabnya tadi ya, kadar minimalnya. Dia tidak harus jumlahnya 85 baru dikeluarkan. Juga yang perlu digarisbawahi fungsi daripada keduanya sebagaimana saya titik beratkan tadi. Nah di bulan Ramadan adalah bulan yang terbaik untuk bersedekah, termasuk juga mengeluarkan zakat. Kata penulis, Rasulullah SAW adalah orang yang sangat dermawan. Dan kedermawanan beliau semakin bertambah di bulan Ramadan. Kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan di bulan ini melebihi angin yang berhembus. Ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam sebuah hadis yang lain dikatakan, afdalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Zaid bin Salim meriwayatkan dari ayahandanya bahwa dia berkata, saya mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami agar bersedekah. Dan kebetulan aku memiliki harta
Umar pun berkata, pada hari ini aku akan melebihi Abu Bakar. Umar berkata, aku pun membawa setengah hartaku. Rasulullah SAW berkata, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Sebanyak ini juga, kata Umar. Lalu Abu Bakar datang dengan membawa seluruh hartanya. Rasulullah SAW bertanya, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Ia menjawab, aku sisakan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Maka aku berkata, kata Umar, aku tidak akan mampu melebihimu selamanya, wahai Abu Bakar. Diriwayatkan dari Talha bin Yahya bin Talha, bahwa ia berkata, nenekku yang bernama Su'da bin Auf al-Murriyah, beliau adalah istri Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Jadi istrinya bernama Su'da bercerita, dan Su'da cerita ini tentang kejadian dia dengan suaminya kepada cucu dia. Ya. Su'da berkata, pada suatu hari Talha datang menemuiku dengan wajah yang kusut. Aku bertanya kepadanya, mengapa wajahmu kusut seperti itu? Apa yang telah terjadi atas dirimu? Adakah sesuatu yang dapat aku bantu? Ia berkata, terima kasih, kamu adalah sebaik-baik istri seorang muslim. Aku bertanya lagi, jika demikian apa yang terjadi atas dirimu? Ia akhirnya berkata, harta yang kumiliki sudah terlalu banyak dan hal itu sangat menyusahkan diriku. Jadi subhanallah, bukan seperti orang di antara kita sekarang yang justru jauh dari agama, mereka bangga kalau banyak hartanya. Kalau para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim yang faham ajal itu bisa datang setiap saat dan mereka tidak mau kehilangan untuk membawa hartanya ke akhirat, mereka ingin simpan di langit harta itu. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, siapa yang bisa menyimpan hartanya di langit, simpanlah. Ya, sedekahkan maksudnya. Karena ya, harta yang disimpan di langit tidak akan disentuh oleh tangan pencuri dan tidak akan dimakan oleh rayap. Maka dia gelisah, hartanya banyak. Dia tidak ingin dia meninggal sementara harta itu ada. Gitu ya. Maka aku berkata kepadanya, jangan terlalu menyusahkan dirimu, kata Su'da sebagai istri. Bagikan saja harta itu, sedekahkan saja. Ya, ini berbeda sekali dengan keadaan istri di zaman sekarang. Malah ngambil porsinya dulu, tapi dia suruh sedekahkan. Maka ia pun membagi-bagikan harta itu hingga tidak tersisa sedirham pun. Lalu si cucu Su'da namanya Talha bin Yahya berkata, aku tanyakan kepada penjaga gudangnya, berapa harta Talha ketika itu? Maka ia mengatakan 400.000 dirham. Wahai saudaraku, katanya, banyak sekali keistimewaan dan kekhususan bersedekah pada bulan Ramadan. Maka hendaknya engkau bersegera mengerjakannya. Keluarkanlah dengan segera sedekahmu sesuai dengan keluasan rezeki yang ada padamu. Ada beberapa bentuk sedekah di bulan Ramadan, seperti misalnya memberi makan kepada orang-orang. Dan ini sekalian teman-teman saya ajak, kalau anda berminat, kami ada program di Yayasan Sedekah Kreatif, itu berbagi buka puasa dan sahur gratis. Ya. Dan ini teman-teman bisa ikut insya Allah, dan kita lebih banyak fokus ke masalah buka puasanya ya. Nah, itu insya Allah anda akan lihat di flyer insya Allah di Sedekah Kreatif, silakan anda ikut dan ini kesempatan meraih. Jadi memberi makan ini luar biasa, masuk dalamnya memberi buka puasa tentunya ya, dan sahur ya. Beranjak daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insan ayat 8 sampai ayat 12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura, inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. ووقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin. Perhatikan kalimat Allah Subhanahu wa taala sini, firman Allah adalah makanan yang disukainya. Artinya yang berkualitas, yang paling bagus, karena kita suka buat diri kita yang paling enak. Itu yang kita sedekahkan. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanya untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Jadi cuma berharap kepada Allah SWT. Sesungguhnya kami takut akan azab Rabb kami. Ya. Pada suatu hari yang di hari itu, orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Rabb memelihara mereka dari kesusahan hari itu, yang suka bersedekah tadi. Dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati. Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra. Para salafus saleh senantiasa berlomba-lomba dalam memberikan makan dan mereka lebih mengutamakan dari ibadah-ibadah lainnya.
baik dengan memberi makan orang yang sedang lapar atau memberi makan kepada saudara yang saleh. Tidak disyaratkan yang diberi makan harus seorang yang fakir, bisa juga orang kaya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ayyuma mu'minin at'ama mu'minan min ayyuma mu'minin at'ama mu'minan ala ju'in at'amahu Allah min thimaril jannati wa man saqa mu'minan ala dhama'in saqahu Allah min ar-rahiqil makhtum. Siapa saja di antara orang mukmin yang memberi makan saudaranya sesama mukmin yang lapar, niscaya Allah akan memberinya buah-buahan surga. Siapa saja di antara orang mukmin yang memberi minum saudaranya sesama mukmin yang dahaga, niscaya Allah akan memberikan minuman rahiqil makhtum. Riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan. Sebagian salaf berkata, mengundang 10 orang dari sahabat-sahabatku dengan makanan yang mereka gemari, lebih aku sukai daripada membebaskan 10 orang budak dari keturunan Nabi Ismail. Sebagian besar kaum salaf mengutamakan menyediakan buka bagi orang yang berpuasa, padahal mereka sendiri juga sedang berpuasa. Di antaranya adalah Abdullah bin Umar, Daud At-Ta'i, Malik bin Dinar, Ahmad bin Hanbal dan lainnya. Bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu selalu berbuka bersama anak-anak yatim dan fakir miskin. Kadangkala beliau tidak berbuka karena mengetahui keluarganya menolak kedatangan mereka. Banyak di antara kaum salaf yang menyediakan makanan bagi teman-temannya padahal ia telah berpuasa, bahwa ia melayani teman-temannya dengan baik. Di antaranya Al-Hasan Basri dan Ibnu Mubarak. Dinukil dari Abu Siwar Ad-Adawi, dahulu ada serombongan dari Bani Adi yang biasa sholat di masjid ini. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang berbuka puasa sendiri. Ia selalu mencari orang yang bersedia berbuka bersamanya. Jika tidak, maka ia keluarkan makanannya untuk dimakan bersama dengan orang-orang di masjid walaupun tidak berpuasa. Ibadah berupa memberi makan akan melahirkan aspek-aspek ibadah lainnya. Di antaranya terciptanya saling mengasihi dan saling menyayangi di antara kaum muslimin. Di mana hal itu adalah sebab seseorang masuk ke dalam surga. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lan tadkhulul jannata hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabbu." Kalian tidak akan masuk ke dalam surga hingga kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mengasihi. Di antaranya juga bermajlis dengan orang-orang saleh serta mengharap pahala dari menolong mereka dalam ketaatan yang mereka dapat lakukan disebabkan makanan yang engkau berikan. Begitu juga kalau menyiapkan buka puasa, ya, secara khusus ada dalil-dalilnya. Tentu ini memberi makan secara umum, seperti misalnya Anda menyiapkan beras, ya, kayak kita kan sembako ya, di Ramadan ini bisa kita bagikan sehingga mereka bisa pakai buka puasa atau pakai sahur. Tapi kalau Anda, atau mungkin bagi orang yang tidak berpuasa, wanita haid, ya, wanita nifas, ya, orang tua yang sudah tidak mampu lagi, orang sakit, kan Anda bisa juga berikan walaupun di Ramadan, ya. Tapi kalau Anda buka puasakan orang, ada tambahan ekstra pahala di situ, karena Anda akan panen pahala mereka. Sebagaimana diriwayatkan dari Ahmad An-Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Albani, sabda Nabi SAW, "Man fattara sa'iman kana lahu mithl ajrihi ghaira annahu la yunqasu min ajri as-sa'imin syai'." Barang siapa yang menyediakan makanan berbuka bagi orang-orang yang berpuasa, maka ia mendapat pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Jadi kalau saya tanya, mau nggak teman-teman sekalian kita puasa Ramadan dapat pahala 30 pahala kita lengkap? Tentu kita mau. Makanya kita usahakan tidak punya utang. Dan sekaligus juga saya ingatkan di sini sudah keluar fatwa ulama secara umum, sekali lagi, sudah keluar fatwa ulama yang membolehkan wanita untuk meminum obat penunda haid agar Anda tidak punya utang selama Ramadan. Dan ini satu kemudahan yang luar biasa, gitu kan? Di mana Anda tidak perlu lagi punya utang Ramadan, sehingga setelah Ramadan Anda bisa leluasa untuk berpuasa 6 hari Syawal dan puasa-puasa sunnah yang lainnya. Dari hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berbunyi, "Wa man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan lidhunubihi wa itqa raqabatihi minan nari kana lahu mithla ajrihi ghaira annahu la yunqasu min ajri shaimi syai'." Barang siapa yang menyediakan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka ia akan menjadi penghapus dosa-dosanya dan menjadi pembebas dari api neraka. Dan ia akan mendapat pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Jadi kalau tadi kita bisa dapat 30 pahala kita lengkap, maka kita
saya tanya kembali, maukah Anda mendapatkan pahala 30 yang lainnya, 300 yang lainnya, 3.000 yang lainnya, 3 juta yang lainnya, tergantung berapa ratus juta pun Anda inginkan. Maka tentu Anda jawab mengatakan iya. Bagaimana caranya? Buka puasakan orang. Mungkin ada di antara Anda mengatakan, buka puasa orang kan lumayan, satu paket mungkin bisa mahal, 50.000, 100.000 misalnya. Dengarkan hadis Nabi SAW. Para sahabat pernah bertanya, wahai Rasulullah, tidak semua orang mampu menyediakan buka puasa. Maka Rasulullah SAW bersabda, yu'tillahu hadha thawab liman fattara sa'iman ala midhkati labanin au tamratin au syurbati ma'in wa man saqa sa'iman saqahu Allah min haudi syurbatan la yadhma'u ba'daha hatta yadkhul al-jannah. Pahala ini Allah berikan bagi siapa saja yang menyediakan makanan bagi orang yang berbuka puasa meskipun berupa susu bercampur air. Susu bercampur air. Jadi kalau susu teman-teman sekalian, ya dicampur air sudah nggak ada rasanya, cuma warna saja. Tapi kalau Anda tidak mampu kecuali itu, Anda juga bisa mendapatkan pahala buka puasain orang. Atau sebutir kurma, atau seteguk air saja, seteguk air. Barang siapa memberikan seteguk air bagi orang yang berbuka, maka Allah akan memberinya minum seteguk air dari telagaku pada hari kiamat. Dia tidak akan dahaga selamanya hingga dia masuk ke dalam surga. Susahnya apa? Kalau ada di antara Anda mengatakan, saya hanya bisa dibuka puasakan oleh orang karena miskin. Baik apa Anda diberikan? Umumnya kan ada air mineral, air gelas biasanya. Harganya cuma 500 rupiah bahkan. Anda pun tidak mampu beli itu. Air mineral ini, misal Anda diberikan Anda sama istri berdua di rumah, misal contoh. Anda buka puasa, dapat satu paket box makanan. Baik, susahkah Anda pada saat menukar atau memberikan milik Anda kepada istri, misal, dan istri kepada suami. Tadi air mineral Anda tusuk misalnya sedotannya, kasih kepada istri. Yang istri kasih ke suami. Mungkin kurma dari sini dikasih ke istri, disuapin. Istri mungkin kasih ke suami. Anda dapat pahala istri, istri dapat pahala Anda. Atau Anda masih bujang bersama teman-teman di kos-kosan. Atau Anda di perantauan, mungkin sama teman-teman secara umum. Ini semuanya ya, merupakan pahala yang sangat besar. Kalau Anda punya kemampuan teman-teman sekalian, susahnya apa? Anda beli satu dus air mineral, harganya cuma tidak sampai 30.000 rupiah. Ya, murah sekali. Isinya 48 gelas. Anda dapat hari itu pahala puasa Anda satu, plus 48 orang yang lain. Berarti Anda hari itu punya 49 pahala buka puasa. Kalau Anda genapkan 50, misal Anda tambah lagi satu gelas air sama pahala Anda sendiri, berarti Anda punya pahala 50 hari itu pahala puasa. Kalau kali 1 bulan kali 30, 1.500 pahala orang yang berbuka puasa. Itu luar biasa. Seakan-akan Anda berpuasa 1.500 hari yang tadinya Anda cuma kerjakan 30 hari. Kalau Anda bisa lakukan lebih banyak, ribuan orang diberikan buka puasa, berapa banyak pahalanya. Kemudian selanjutnya membaca Al-Quran yang keempat. Ya. Membaca Al-Quran adalah bagian daripada yang diperintahkan di bulan Ramadan. Ya. Dan bahkan dianjurkan untuk sering mengkhatamnya. Imam Syafi'i rahimahullah mengkhatam di Ramadan sebanyak 60 kali. Di luar sholat. Ya. Sementara Al-Aswad mengkhatamnya setiap 2 hari sekali. Adapun Qatada selalu mengkhatamnya selama atau setiap 7 hari sekali di luar Ramadan. Sedangkan di Ramadan beliau mengkhatamnya setiap 3 hari sekali. Dan di 10 terakhir Ramadan beliau mengkhatamnya setiap malam. Pada bulan Ramadan Imam Az-Zuhri menutup bahkan majelis-majelisnya. Dan juga yang biasa diisinya beliau khusus untuk mengkhatam dan membaca Al-Quran. Imam Al-Thawri beliau meninggalkan ibadah-ibadah lain dan mengkhususkan diri untuk membaca Al-Quran. Ibn Rajab berkata rahimahullah, larangan mengkhatam Al-Quran kurang dari 3 hari hanya tertuju bagi yang membiasakan hal tersebut. Adapun pada waktu-waktu yang utama seperti bulan Ramadan, terkhususkan pada malam-malam yang diperkirakan sebagai malam Lailatul Qadar adalah di tempat-tempat utama seperti Mekah bagi selain penduduk Mekah, maka dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran supaya mendapat keutamaan pada waktu dan tempat tersebut. Inilah Imam Ahmad, Ishaq dan ulama lainnya. Inilah pendapat Imam Ahmad, Ishaq dan juga ulama lainnya. Ya. Dan ini sudah menjadi kebiasaan daripada kaum salafus salih. Ya. Mereka mengkhatam
Al-Quran. Jadi tadi yang dikatakan itu dilarang menghatam Al-Quran kurang dari 3 hari, itu ada sebuah hadis ya, yang kata Nabi SAW, siapa yang menghatamnya kurang dari 3 hari maka dia tidak memahami isinya, kan gitu, karena buru-burunya. Tapi di sini ulama sudah memberikan pendapat ini hanya berlaku ya atau selain bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan justru dianjurkan memperbanyak menghatamnya. Kemudian anjuran beliau yang kelima adalah duduk di masjid hingga terbit matahari. Tapi ini tentu kita sayangkan sekarang kita belum punya kesempatan untuk itu. Insya Allah mungkin Ramadan akan datang ya. Dan Alhamdulillah Ramadan yang lalu sudah dikerjakan cukup baik ya. Diambil daripada hadis Nabi SAW, man shalla al-fajra fi jama'ah, thumma qa'ada yadhkuru Allah hatta tatlu'a asy-syams, thumma shalla raka'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin aw umrah tammatun. Barang siapa yang sholat fajar berjamaah di masjid, kemudian dia tetap duduk berzikir mengingat Allah hingga terbit matahari, lalu sholat 2 rakaat, ada yang mengatakan sholat syuruk, ada yang mengatakan sholat duha ya, maka seakan-akan dia mendapatkan pahala haji dan umrah dengan sempurna. Dinyatakan sahih oleh Syekh Albani. Ini biasa orang bilang syuruk ya. Kemudian yang keenam anjurannya adalah i'tikaf. Ya, i'tikaf di masjid. Rasulullah SAW biasa beriktikaf selama 10 hari setiap bulan Ramadan. Pada tahun beliau wafat, beliau beriktikaf selama 20 hari. Hadis riwayat Bukhari. Hanya saja memang di tahun sekarang, tahun ini khususnya, tidak ada i'tikaf. Karena memang kita dianjurkan agar tidak berkumpul-kumpul ya. Jadi kita cukupkan dengan ibadah di rumah saja insya Allah. Tapi pada saat insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat ini, maka atau masalah corona insya Allah di Ramadan akan datang, kita akan coba mempraktekkan tentu masalah i'tikaf ini. Kemudian yang ketujuh, umrah di Ramadan. Ini juga qadarullah sekarang ditutup sementara ya. Tapi Alhamdulillah yang sudah umrah bulan-bulan lalu bagus. Kalau anda di bulan-bulan, kalau belum umrah, anda mau umrah usahakan di bulan Ramadan. Ya, kalau anda cuma bisa sekali seumur hidup atau sekali setahun, maka di bulan Ramadan. Kalau bisa berapa kali, anda bisa memilih tentu gabungan antara Ramadan dengan bulan yang lainnya. Tapi khusus umrah di bulan Ramadan, Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah. Itu riwayat Bukhari Muslim. Pahala umrah di bulan Ramadan sama dengan ibadah haji. Dalam riwayat lain berbunyi hajjatan ma'i, sama dengan menunaikan haji bersamaku. Yang kedelapan, mencari malam Lailatul Qadar. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Lailatul Qadar ini khusus, ada surah Al-Qadr ya, yang bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan itu, malam Al-Qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Apakah kalian tahu apa itu malam kemuliaan itu? Lailatul Qadr khairu min alfi syahr. Malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nabi SAW bersabda tentang malam ini dalam hadis Bukhari Muslim, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang bangun di malam Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharap pahala, maka dosanya yang telah lalu diampuni. Juga Rasulullah SAW bersabda, man qama ibtigha'aha thumma waqa'at lahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang memang bangun sebagai usaha di Lailatul Qadar itu untuk mendapatkan malamnya, lalu ia benar-benar mendapatkannya, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Imam An-Nasai juga meriwayatkan seperti itu. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan sanadnya sesuai dengan syarat sahih. Telah dinukil dari sebagian salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in bahwa mereka mandi dan memakai minyak wangi pada 10 malam terakhir untuk mencari malam Lailatul Qadar, malam yang telah dimuliakan dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata penulis, wahai orang yang menyanyiakan umurnya, kejarlah segala yang terluput atas dirimu pada malam Lailatul Qadar itu. Sebab malam ini ialah sebagai pengganti umur. Beramal pada malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan pada malam itu, niscaya merugi. Malam itu datang pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, tepatnya pada malam-malam ganjil, dan lebih diharapkan lagi pada malam ke-27. Berdasarkan riwayat Muslim dari Ubay bin Ka'ab, dan ia berkata, demi Allah sungguh aku mengetahui datangnya malam itu, yaitu pada malam yang Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk menghidupkannya, yaitu malam ke-27.
Sampai-sampai Ubay bersumpah untuk itu. Beliau berkata, aku dapat mengenalnya melalui tanda-tanda dan alamat yang diberikan Rasulullah SAW kepada kami, yaitu matahari terbit tanpa cahaya yang menyilaukan pada pagi harinya. Dan dalam kitab Sahih diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau berkata, ya Rasulullah, apa yang aku baca bila bertepatan dengan malam Lailatul Qadar itu? Kata Rasulullah SAW, bacalah dan perbanyak. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya Engkau maha pemberi ampunan dan menyukai orang-orang yang memohon ampun, maka ampunilah aku. Lailatul Qadar teman-teman yang dimaksud dengan lebih baik daripada 1000 bulan, artinya semua amal Anda dilipat gandakan menjadi 1000 bulan. Atau 83 tahun plus 4 bulan. Belum tentu umur kita sampai di situ. Tapi Anda bayangkan teman-teman kalau pas Lailatul Qadar, toh kita juga semua akan melaluinya. Insya Allah selama Anda masih hidup dan semoga Allah panjangkan umur kita insya Allah. Kita dapat Ramadan terus yang berlipat yang akan datang. Maka kalau malam Lailatul Qadar dan terjadi di malam-malam ganjil, di 10 terakhir Ramadan, bahkan sebagian salafus soleh tidak mau lagi yang membedakan mana ganjil dengan mana genap di 10 terakhir Ramadan karena adanya perbedaan waktu dengan tempat lain. Ya. Kalau misal besok seragam semua dunia puasa bersamaan, bagus. Tapi kalau tidak misalnya, seperti sering terjadi, Saudi lebih dulu, Indonesia lebih lambat, maka yang mana malam ganjilnya? Itu yang mana yang malam 27-nya? Maka lebih baik kita mempersiapkan diri di 10 terakhir semuanya itu dengan memaksimalkan ibadah. Karena sekali Anda ucapkan subhanallah pas di Lailatul Qadar, maka pahalanya sama dengan mengucapkan subhanallah 83 tahun plus 4 bulan. Sedekah 1000 rupiah sama dengan sedekah 83 tahun plus 4 bulan. Baca satu ayat Al-Quran sama dengan pahalanya membaca 83 tahun plus 4 bulan. Bakti sama orang tua, silaturahim keluarga, membantu orang susah, semuanya sama dengan 83 tahun plus 4 bulan atau 1000 bulan. Kemudian yang ke-9, memperbanyak zikir, doa dan istighfar, kata beliau. Wahai saudaraku, siang dan malam pada bulan Ramadan adalah hari-hari yang penuh keutamaan. Raihlah keutamaan itu dengan memperbanyak zikir dan doa, terutama pada waktu-waktu mustajab, di antaranya saat berbuka. Ada sebuah doa yang tidak tertolak bagi orang yang berpuasa saat berbuka. Begitu juga sepertiga malam terakhir pada saat kita sahur, ya. Yaitu ketika Allah turun ke langit bumi, seraya mengatakan, siapa yang meminta kepadaku maka aku kabulkan, siapa yang memohon ampunan maka aku ampuni. Yang ketiga, memperbanyak istighfar pada waktu sahur, karena Allah SWT berfirman, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang banyak memohon ampun di waktu sahur atau waktu menjelang subuh. Yang keempat, mencari waktu-waktu mustajab pada hari Jumat, yaitu di saat-saat terakhir pada sore harinya. Kata beliau, sebelum berpisah wahai saudaraku, setelah kita bertamasya di taman-taman surga, di bawah naungan amal-amal saleh, ada suatu perkara penting yang ingin saya sampaikan. Tahukah kamu apa itu? Tepat sekali kata beliau, yaitu ikhlas. Berapa banyak orang yang berpuasa kan tetapi tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Berapa banyak orang yang mengerjakan sholat tarawih namun tidak mendapatkan apapun kecuali kantuk dan capek. Semoga Allah Ta'ala menghindarkan kita dari semua itu. Oleh sebab itu Rasulullah SAW sangat menegaskan masalah ikhlas dalam sabda beliau, man shama ramadhana imanan wahtisaba. Barang siapa yang berpuasa karena Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahalanya, baru dibersihkan dosa-dosanya yang lalu. Kaum salaf sangat berusaha untuk menyembunyikan amal ibadah mereka karena khawatir akan membahayakan dirinya sendiri. Hammad bin Zaid menceritakan kepada kita tentang seorang tabi'in yang mulia bernama Ayyub As-Sikhtiyani sebagai berikut. Pada saat menyampaikan hadis, kadangkala hati beliau luluh. Beliau segera memalingkan wajah dan berdehem seraya berkata, betapa berat pilek yang aku derita. Seolah-olah beliau sedang pilek padahal beliau sedang menyembunyikan tangisnya. Muhammad bin Wasi' berkata, aku telah berjumpa dengan kaum salaf di antara mereka dan tidur satu bantal dengan istri. Namun si istri tidak mengetahui air mata yang mengucur deras dari si suami hingga membasahi bantal. Aku juga bertemu dengan sebagian mereka yang menangis bercucuran air mata ketika berada dalam saf salat, namun hal itu tidak diketahui oleh orang yang berada di sampingnya. Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah selalu mengerjakan salat malam dan beliau menyembunyikan amal tersebut hingga pada waktu subuh beliau mengangkat suara seolah-olah beliau baru bangun tidur. Ibnu Abi Adi berkata, Daud bin Abi Hind senantiasa berpuasa selama 40 tahun, namun hal itu tidak diketahui oleh keluarganya. Padahal beliau adalah seorang penjahit. Beliau selalu membawa bekal makan siang. Dalam perjalanan, beliau menyedekahkan makanan itu karena sedang berpuasa Senin dan Kamis. Sufyan ats-Tsauri berkata,
telah disampaikan kepadaku dari kaum salaf bahwa seorang hamba senantiasa beramal secara tersembunyi, tidak diketahui oleh orang banyak, namun syaitan senantiasa membujuk rayu hingga ia mengamalkannya terang-terangan. Ia tampakkan kepada orang banyak. Demikianlah syaitan terus menggodanya hingga ia senang amalnya dipuji orang. Akhirnya ia terbiasa beramal karena riya. Yang terakhir teman-teman sekalian, yang ke-10 yang dititik beratkan dalam buku ini adalah tidak berbuat hal-hal yang sia-sia pada bulan Ramadan. Kata beliau, wahai saudaraku, barangkali pembicaraan kita sudah terlalu panjang. Saya banyak mengambil waktumu, padahal saya menganjurkan agar engkau benar-benar memanfaatkan waktu. Namun apakah engkau sudi bila kita semua berada dalam satu realita yang sangat berbahaya, khususnya pada bulan Ramadan, yaitu penyanyian waktu untuk hal-hal yang tidak berguna dan menghabiskan di luar ibadah. Sungguh hal itu suatu kelalaian dan sikap berpaling dari rahmat dan keluasan ilahi. Allah berfirman dalam surah Thaha ayat 124 sampai 127. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka sungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Ramadan jelas bulan untuk dekatkan diri kepada Allah. Ditambah lagi pandemik sekarang, ya, corona ini yang memang membuat orang terisolasi dan memang orang harusnya sadar untuk kembali kepada Allah SWT. Maka mustahil ada orang, dan sangat jauh kalau ada orang pada saat ini juga masih lalai. Allah mengatakan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, tidak mengingatku, tidak kembali kepadaku, tidak membaca kitabku, tidak melakukan ketaatan-ketaatan aku perintahkan, termasuk puasa Ramadan yang sudah kita akan masuk insyaAllah, maka sungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia pada hari kiamat itu, ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku atau menghimpun aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya seorang yang melihat. Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu dilupakan. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang melampaui batas dan tidak percaya terhadap ayat-ayat Rabbnya, dan sungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan juga lebih kekal. Betapa perihnya jiwamu dan betapa tercabit-cabit hatimu melihat banyak pemuda muslim yang terbuai dengan berbagai macam permainan dan nongkrong-nongkrong saja di pinggir-pinggir jalan pada malam-malam hari bulan Ramadan yang penuh keutamaan. Betapa banyaknya larangan-larangan Allah SWT dan perbuatan durhaka lainnya yang dilakukan terang-terangan di malam hari bulan yang penuh dengan berkah ini. Sungguh seorang muslim akan merasa pilu melihat masa muda atau masa muda pemuda Islam terbuang percuma untuk perkara-perkara di luar ketaatan. Namun, janganlah terlalu bersedih, sungguhnya jalan menuju kebahagiaan bagimu dan bagi saudaramu adalah dakwah dan doa. Benar, ajaklah mereka. Ajak para pemuda-pemuda Islam yang terlena serta membimbing mereka ke jalan yang lurus dan mendoakan mereka dalam kesendirian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengabulkan doa kita sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung dan tidak merugi selama-lamanya. Ini teman-teman bahasan dari buku Risalah Puasa Rasulullah SAW untuk puasa Nabi SAW. Dan insya Allah akan ada satu buku yang sudah kami susun sekarang dalam proses edit. Judulnya itu Dahsyatnya Ramadan. Dan insya Allah akan kami terbitkan dan akan kami sebarkan di medsos insya Allah buku itu. Semoga juga Allah SWT ikhlaskan niat kami dan juga bisa memberikan manfaat tambahan bagi kaum muslimin. Baik, ini bahasan masalah puasa teman-teman sekalian. Saya rasa kita juga sampai sini insya Allah. Kita akan ketemu lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala nanti malam di acara live kita insyaallah 19.30 atau mungkin setelah tarawih ya. Kalaupun ada tarawih insyaallah kemungkinan jam 20.00 atau 20.30 kita baru mulai ya acara live itu insyaallah. Baik, itu saja, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum salam saya terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah mengikuti acara kita baik di Instagram, di YouTube, di Facebook
dan juga yang menyebarluaskan ceramah kita ini, dan juga coba mengajak teman-temannya untuk partisipasi dalam mendukung channel kita, dan saya berharap Anda mendukung semua channel dakwah. Dan sekali lagi kita akan bertemu lagi dalam beberapa hari ini, semua tema berhubungan dengan masalah Ramadan. Tidak perlu Anda khawatir yang belum terjawab pertanyaannya. Nanti malam insya Allah, besok juga kita akan bahas itu. Dan perlu saya sampaikan, kalau besok sudah masuk Ramadan, maka kita akan pindahkan jadwal ceramah kita yang jam 13.00 menuju ke jam kurang lebih 16.30 atau jam 4.30 sore sampai menjelang buka puasa atau jam 17.30. Allahu a'lam. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.